Saya Fitria Husna Mufidah, nomor absen 12. Saya Nabila Hiba Putrananta, nomor absen 14. Saya Chandrakanta Kalawaya, nomor absen 16. Kami akan menjelaskan tentang koloid, tinta, dan gelas berwarna. Selamat menyaksikan. Mempelajari lebih dalam tentang koloid, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu koloid. Koloid adalah campuran homogen yang tersebar ke dalam zat lainnya. Atau kita bisa mengatakan bahwa koloid adalah campuran heterogen yang terdispersi ke dalam zat pendispersi. Zat yang dilarutkan dalam koloid tidak larut layaknya campuran homogennya, namun tersebar menjadi partikel-partikel ke dalam zat pelarut atau pendispersinya. Secara kasat mata, koloid itu seperti campuran biasa, tetapi apabila kita melihat menggunakan mikroskop ultra, maka kita bisa melihat bahwa partikel-partikelnya tidak menyatu atau kita bisa disebut tidak homogen. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya adalah sistem koloid. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apakah itu sistem koloid? Sistem koloid termasuk sistem dispersi yang mempunyai sifat berbeda dengan larutan maupun suspensi. Sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu busa, busa padat, aerosol cair, aerosol padat, emulsi, emulsi padat, sol, dan sol padat. Lalu, apa saja sih sifat-sifat koloid itu? Berikut adalah 3 sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall, dan yang kedua adalah gerak Brown, yang ketiga adalah muatan listrik pada partikel koloid. Apa sih efek Tyndall itu? Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini dikemukakan oleh John Tyndall, yang merupakan fisikawan berkebangsaan Inggris, telah mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem dispersi koloid. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa muatan atau ion dengan ukuran yang cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah walaupun partikel koloidnya tidak tampak. Contoh efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit yang berwarna biru pada siang hari, dan langit yang berwarna merah atau jingga pada saat matahari terbenam. Brown. Gerak Brown adalah gerak acak partikel ke dalam medium pendispersinya. Gerak Brown pertama kali ditemukan oleh Robert Brown tahun 1827. Beliau adalah seorang ahli biologi dari Inggris. Contoh dari gerak Brown yaitu adalah apabila kita mendiamkan susu untuk beberapa lama. Selanjutnya kita masuk ke dalam muatan listrik dan partikel koloid. Partikel-partikel koloid bermuatan listrik ada yang positif dan ada yang negatif. Adanya muatan listrik pada koloid dapat dijelaskan dengan elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Pertama kita akan membahas elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Sifat ini digunakan untuk menentukan muatan yang dimiliki oleh suatu partikel koloid. Gejala ini dapat diamati menggunakan alat sel elektroforesis, seperti pada presentasi berikut. Yang kedua ada adsorpsi dan kestabilan koloid. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Adanya sifat ini mengakibatkan koloid menjadi stabil. Peristiwa adsorpsi terjadi karena gaya tarik molekul atau ion-ion pada permukaan adsorbent. Penyerapan koloid terhadap ion positif atau ion negatif menyebabkan koloid menjadi bermuatan. Contoh, sol besi 3 hidroksida FeOH3 dan sol arsen sulfida As2S3 bermuatan negatif. Sifat adsorpsi koloid dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwanya yang pertama, penyembuhan sakit perut yang disebabkan oleh bakteri patogen dengan serbuk karbon atau norit. Yang kedua, pewarnaan serat wol, kapas atau sutra dengan larutan Al2SO43. Adsorpsi gas oleh zat padat misalnya masker gas. Dan yang keempat, penjernihan air tebu pada pembuatan
gula pasir dengan tanah diatomai dan arang tulang. Muatan listrik pada partikel koloid yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebabkan oleh hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel agar tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid yang lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan membuat lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain. Lapisan ini melindungi muatan koloid sehingga partikel koloid tidak mudah mengendap atau terpisah dari mediumnya. Dialisis. Dialisis adalah proses perpindahan molekul-molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semipermeabel. Alat dialisis itu diterapkan pada proses pencucian darah pada orang yang terkena gagal ginjal. Kemudian yang terakhir yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Menurut absorpsinya, koloid itu dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya dapat menyerap atau mengikat medium pendispersi. Medium pendispersi yang berupa air dapat dinamakan hydrofil. Contohnya itu adalah kanji, sabun, dan agar-agar. Kemudian yang kedua adalah koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat medium pendispersi. Koloid ini biasanya berasal dari senyawa anorganik, contohnya adalah sol AgCl dan sol CaCO3. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan koloid. Yang pertama menggunakan cara kondensasi. Cara kondensasi adalah partikel-partikel fase terdispersi dalam larutan sejati yang berupa atom atau ion dapat diubah menjadi partikel-partikel berukuran koloid dengan cara kondensasi. Yang pertama ada cara kimia dan cara fisika. Dengan cara kimia adanya reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan atau substitusi, dan reaksi redoks. Reaksi hidrolisis adalah reaksi yang terjadi antara garam dan air. Sedangkan reaksi pemindahan substitusi, contohnya ada pembuatan sol AgCl, pembuatan sol belerang, pembuatan sol AS2S3. Pembuatan koloid melalui reaksi redoks diterapkan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Yang kedua ada cara fisika. Contohnya ada penggantian pelarut dan pengembunan uap. Untuk cara yang fisika, yang pertama ada penggantian pelarut. Penggantian pelarut antara lain digunakan dalam membuat sol belerang, gel kalsium asetat, dan sol damar. Untuk pengembunan uap, sol raksa dapat dibuat dengan menguapkan raksa. Setelah itu, uap raksa dapat dialirkan melalui air dingin hingga akhirnya diperoleh sol raksa. Pembuatan koloid dengan cara dispersi terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah cara mekanik, dan yang kedua adalah cara Bussur-Bredicq, dan ketiga adalah cara peptisasi, dan keempat adalah cara homogenisasi. Cara mekanik. Dengan cara mekanik, sistem koloid dapat dibuat dengan cara penggerusan partikel-partikel kasar menjadi partikel halus. Setelah itu, didispersikan ke dalam medium pendispersi. Pada umumnya, ke dalam sistem koloid yang terjadi, ditambahkan zat penstabil atau stabilizer yang berupa koloid pelindung. Zat penstabil ini berfungsi mencegah terjadinya penggumpalan kembali. Cara Bussur-Bredicq. Pembuatan koloid melalui Bussur-Bredicq adalah cara membuat partikel-partikel fase terdispersi berukuran partikel koloid menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara seperti ini banyak digunakan pada pembuatan sol logam. Cara peptisasi. Pembuatan koloid dengan cara peptisasi dapat dilakukan dengan memecah molekul-molekul besar dari sistem suspensi kasar menjadi partikel-partikel koloid dengan menambahkan larutan elektrolit. Cara homogenisasi. Homogenisasi adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Cara ini banyak digunakan untuk membuat koloid tipe emulsi, misalnya susu. Cara pembuatan koloid. Apabila kita melihat dari ilustrasi gambar di atas, kita dapat melihat bahwa cara pembuatan koloid
itu ada dua cara, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi itu digunakan untuk mengubah partikel fase terdispersi dalam larutan menjadi koloid. Dan yang untuk cara dispersi yaitu adalah cara untuk memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel koloid. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang koloid tinta dan koloid gelas berwarna. Koloid tinta merupakan koloid sol atau gel yang memiliki medium pendispersi berupa cair dan fase terdispersi berupa gas. Nah, kalau yang gelas berwarna, koloid gelas berwarna merupakan koloid sol padat yang memiliki medium pendispersi berupa padat dan fase terdispersi berupa padat juga. Sekian pertemuan koloid dari kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.